One, two, three, hit it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat pagi, siang, sore, dan malam ya anak-anakku sekalian. Kenalkan nama Bapak Angga Purwantara ya. Bapak guru baru kalian di SMP Tanjung Raya ya. Guru seni budaya dan kesenian khususnya kelas 7 dan kelas 8. Oke, selamat bertemu ya nanti. Insya Allah sudah corona ya. Di sini kita akan belajar santai dengan metode daring ya. Oke, langsung saja kita akan belajar tentang di sini menggambar flora dan fauna ya. Apa sih itu menggambar flora dan fauna ya? Itu adalah flora itu kepada tumbuhan ya, dan fauna itu tumbuh-tumbuhan. Menggambar flora itu adalah menggambar tumbuhan, dan fauna itu adalah menggambar binatang ya, binatang hidup dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya pengertian menggambar ya di sini ya. Oke, gambar merupakan bahasa yang universal yang dikenal jauh sebelum manusia mengenal tulisan. Gambar sudah dikenal masyarakat sejak zaman purba. Pada saat itu, gambar yang seni bukan dengan aktivitas manusia dan roh leluhur yang dianggap memberikan keberkahan dan perlindungan. Ya, itu ada pengertian menggambar ya. Nah, setelah komposisi menggambar ya. Di sini ada komposisi menggambar dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu simetris dan asimetris. Komposisi simetris menunjukkan bahwa objek di bagian kanan sama atau mirip dengan objek di bagian kiri bidang gambar. Dan ada komposisi asimetris menunjukkan bahwa objek di bagian kanan tidak sama atau mirip dengan objek di kiri bidang gambar, tapi terkesan menunjukkan keseimbangan. Di sini ada contoh gambar simetris ya. Ini anak-anak adalah contoh gambar simetris ya, yang mempunyai kesamaan. Nah, selanjutnya adalah asimetris ya. Berikut adalah contoh gambar asimetris, lebih kepada gambar tiga dimensi ya, yang sebelah sininya cahaya dan sebelah kirinya tidak menunjukkan cahaya seperti tayangan. Oke. Nah, selanjutnya adalah objek menggambar ya. Menggambar tidak hanya menggunakan imajinasi, tetapi juga terkadang memerlukan objek. Alam semesta merupakan objek yang tidak akan pernah habis untuk digambar. Selain flora dan fauna, juga alam benda merupakan objek yang dapat digambar. Keindahan flora, fauna, dan juga alam benda merupakan sumber inspirasi dan eksplorasi dalam menggambar. Oke, itu adalah beberapa sedikit belajar santai tentang menggambar dan flora dan fauna ya. Setelah ini kita akan melihat video detail ya tentang menggambar, tema menggambar flora dan fauna. Oke, selamat menyaksikan ya. Jangan lupa subscribe channel Bapak ya, dan nanti kita akan sharing lebih banyak. Menggambar adalah kegiatan membentuk imajinasi dengan menggunakan banyak pilihan teknik dan alat. Bisa pula berarti membuat tanda-tanda tertentu di atas permukaan dengan mengolah goresan dari alat gambar. Menggambar dapat berobjekkan flora, fauna, dan alam benda atau objek tumbuhan, bunga, hewan, dan benda-benda di sekitar kita. Yang perlu diperhatikan dalam menggambar yaitu memilih tema dan objek. Yang pertama ada flora, fauna, dan alam benda. Dan yang paling penting adalah yaitu menentukan prinsip dalam sebuah menggambar, yaitu ada komposisi. Komposisi merupakan cara kita menyusun dan mengatur objek gambar yang digunakan sebagai model gambar sehingga hasil gambar tampak menarik dan indah. Komposisi dapat dibuat melalui bentuk objek gambar, warna objek gambar, jenis objek gambar, dan latar belakang gambar. Beberapa contoh untuk bentuk komposisi dapat dilihat pada pola yang disusun sebagai berikut. Komposisi dibagi menjadi tiga bagian, yaitu ada komposisi simetri, komposisi asimetri, dan komposisi sentral. Komposisi simetris, benda atau model yang menjadi objek gambar diletakkan pada posisi seimbang antara sebelah kiri dan sebelah kanannya dan memiliki keseimbangan benda yang sama dalam bentuk dan ukurannya. Komposisi asimetris, pada posisi asimetris, benda diletakkan dalam posisi tidak sama, baik dalam posisi maupun ukurannya. Namun demikian, masih tetap memperhatikan proporsi, keseimbangan, dan kesatuan antar benda atau objek gambarnya. Komposisi sentral, pusat perhatian benda atau objek model gambar, terletak di tengah-tengah bidang gambar. Penempatan model diatur sesuai dengan proporsi,
bentuk model, dan diatur seimbang dan memiliki kesatuan antar benda. Proporsi adalah perbandingan yang ideal dan harmonis antara bagian-bagian benda di objek gambar model yang dapat diamati. Keseimbangan adalah keselarasan antara bidang gambar, objek gambar, dan gambar yang dihasilkan. Keseimbangan hasil gambar model dapat diperoleh dengan cara membuat skala, memberi efek perspektif pada objek gambar, dan sudut pandang penggambar. Kesatuan adalah keserasian dalam pengaturan objek gambar, sehingga benda-benda yang diatur satu sama lain memiliki kesan ruang, kedalaman, dan antar objek gambar saling mendukung, sehingga akan menghasilkan gambar yang baik.